Halo, Assalamualaikum. Oh, mohon maaf. Waalaikumsalam. Selamat siang. Baik, sebelumnya saya sampaikan salam kenal, salam jumpa terlebih dahulu. Saya Bu Ika Nursita MPD. Izin cek apakah suara dan gambar saya terlihat dengan jelas? Boleh pakai untuk responnya boleh pakai emot mungkin apabila tidak mengerti bahasa yang saya sampaikan. Baik, kita buat kesepakatan dulu ya. Sebelumnya salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hebat, mahasiswa FKIP Prodi PGSD Universitas Terbuka yang luar biasa, mantap. Ini saya jempol 2 ini semuanya untuk mahasiswa Bapak Ibu. Terima kasih ini sudah bergabung di Teams, sudah bergabung dengan saya di Tuweb 1 di mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, Pak Alberto. Selamat Pak sore, Bu Carlito. Albert. Halo. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Baik, Sore. di kesempatan ini, apakah teman-teman sudah bisa bergabung semua? Sudah. Oh, baik. Berarti Bu Liliana bagaimana ini? Tadi di WA Group, kita akan cancel begitu ya, di besok, tomorrow, on the Friday. Ya. Tapi karena ini sudah kumpul semua, link juga sudah saya sematkan di LMS. Kita lanjutkan saja pertemuan hari ini ya, Bu ya. Ya, ya. Karena ini saya lihat juga semuanya hadir. Sebentar, yang bisa mengakses ke link Teams itu sementara ini Pak Alberto, Pak Carlito, Bu Liliana. Nah, yang dalam satu ruangan itu ada siapa saja Bapak Ibu? Kalau boleh saya dibagi informasi. Ini di sini kami lengkap semua. Oke, 13 orang Bapak, 13 orang yang terdaftar sebagai kelas saya. Ada semuakah? Ya, ada semua. Ada semua. Sebelumnya saya izin untuk menyebutkan nama-nama Bapak Ibu mahasiswa hebat ya, satu persatu. Nanti ketika saya panggil namanya, tolong angkat tangan atau saya Bu begitu ya. Ya, Baik. ya. Oke. Sebentar. Ibu Rosalia de Araujo Fernandes. Siap. Oh, halo Ibu, mantap. Baik, terima kasih Bu Rosalia yang sudah mencoba mengirimkan video nih tadi ya. Baik, kemudian Pak Alexandre Bianco. Alessandro Bianco. Alessandro Bianco. Adakah? Ada. Boleh saya nampak wajahnya Bapak Ibu? Boleh? Pak, Bu. Bolehkah saya melihat wajahnya Pak Alexandre Bianco? Ditampakkan. Ditampakkan videonya, Pak. Alessandre. Iya, Alexandre Bianco. Ya. Ini Pak Alessandro. Oh, halo Bapak. Salam kenal, salam jumpa Bapak. Baik, selanjutnya Ibu Cesaltina de Araujo. Cesaltina de Araujo. Boleh tampak wajah Ibu? Wajah cantiknya mana Ibu? Itu Mbak. Ada. Baik. Halo Ibu. Ya, ini saya lambaikan tangan terlihat ya. Selanjutnya
Ini Ibu ya, Alexandrina Lima Dos Reis. Alexander Lima dos Reis. Alexandrina. Masih di luar, Bu. Masih di luar, tapi ada di ruangan ini bersama dengan Bapak Ibu semua ada. Iya. Oke, jempol. Baik, saya absen ya. Kemudian Ibu Madalena Bianco Lopez. Madalena Bianco. Iya, hari mainnya, lari balbainya. Mana Ibu? Ibu wajah cantiknya mana Ibu? Didekatkan Bapak. Oke. Halo Ibu Madalena. Baik, ini yang belum bisa akses LMS ya. Selanjutnya Ibu Esmeralda da Costa Suarez. Esmeralda. Selamat sore. Hari mainnya, itu penting lah hari tamu. Itu mainnya. Selamat sore, Bu. Selamat sore Bu Esmeralda, videonya keren. Mantap. Terima kasih tadi sudah mengirimkan video lewat WA ya. Baik Ibu, selanjutnya saya panggil Bapak Alberto Suarez. Tentu. Oh, Bapak ya. Mantap Bapak, mohon maaf. Ya, dua kali, berkali-kali nanti saya sebut nama Bapak ya, karena sangat familiar di telinga. Selanjutnya Bapak Arminda da Silva. Armindo da Silva. Arminda da Silva. Tidak hadir. Oh, tidak hadir. Baik. Apakah ada keterangan, maksudnya menyampaikan kenapa beliau tidak bisa hadir? Ada kendala? Bu Arminda ada kah? Arminda. Tidak hadir. Sakit Bapak ataukah? Arminda. Dan Arminda. Arminda itu. Nama saya Alexandrina. Siap. Belum hadir. Baik, selanjutnya. Baik, Ibu Carmelita Salsinha. Ibu Carmelita masih ada urusan di Dili. Oh iya, beliau dengan Pak Menteri kalau tidak salah. Tadi pagi WA saya, betul Bapak? Oke, baik. Oke, kemudian Bapak Justa de Orleans, begitu membacanya betulkah? Bapak Justa. Inilah saya olah masuk TV mana? Suaranya ada yang menggema Bapak ya, ada yang ya. Baik. Bagaimana Pak Justa, berarti belum hadir atau berhalangan? Benar, Anunya HP baru ilus. Kemudian selanjutnya Ibu Liliana, ya tadi kita sudah bercakap-cakap Ibu ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bapak Carlito, ini sudah terpampang di bawah. Ya, Bapak Carlito Lemos de Araujo. Sehat Bapak ya? Baik. Bapak Ibu, berkenan saya panggil Bapak Ibu atau kakak-kakak yang ganteng dan cantik? Bapak Ibu saja ya. Baik, hari ini kita luar biasa sekali. Ini kesempatan yang sangat saya nanti-nantikan. Saya Ika Nursita MPD, saya adalah tuton. Tuton itu adalah tutor online yang akan membersamai mahasiswa seluruhnya nantinya sampai di sesi ke-8 untuk menyelesaikan mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Ya, nah web 1 ini nanti saya akan menjelaskan terkait apa itu PKM dan bagaimana tugas-tugas yang harus
Bapak Ibu mahasiswa unggah atau selesaikan. Nah, sebelum ke sana, mungkin akan lebih mudah apabila kita membuat suatu pemahaman bersama, kesepakatan bersama, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini saya pantau di LMS itu masih ada 6 orang yang belum mengakses LMS. Nah, 6 orang tersebut mengalami kendala apa? Kenapa tidak bisa mengakses LMS? Belum bisa masuk ke akunnya. Karena kita mengalami kendala sedikit di sandinya, nggak bisa dibuka, maka kita nggak bisa jawab. Oh, begitu, baik. Kemarin Bu Yudit dari UT Kupang sudah menanyakan beberapa mahasiswa yang mengalami kendala terkait sandi. Apakah sudah ditindaklanjuti, Bapak, Ibu? Sudah. Tadi sudah dibantu oleh Pak Mario sama Pak Wise. Iya. Pak Aryo atau Bu Cindy? Pak Mario, mungkin? Pak Wise. Iya. Baik, ya. Mohon kepada 6 orang tadi supaya kalau bisa segera mengakses LMS karena untuk mengunggah tugas. Nah, di PKM ini nantinya ada 8 sesi. 8 sesi, masing-masing sesi ada tugas yang harus Bapak Ibu sekalian itu selesaikan, ya. Nah, saya review sebentar terkait tugas. Tugas yang pertama, di sesi pertama harusnya, yang sudah mengumpulkan adalah Ibu Liliana. Tapi tugas satu itu yang harus dikumpulkan, yang harus diunggah adalah RPP, 2 RPP ya, RPP 1 dan RPP 2. Sebelumnya, kalau di Timor Leste, RPP itu disebut dengan apa, Bapak Ibu? Rencana pembelajaran? RPP. Sama, disebut dengan RPP sama. Rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran. Sama. RPP rencana pembelajaran, Bu. Oh iya, berarti sama ya, Bu ya. Baik. Nah, kalau sama, nah, RPP yang digunakan pada saat Bapak Ibu, oh saya tanya dulu, Bapak Ibu sudahkah mengajar semua? Ya, sudah mengajar. Iya. Baik, kebanyakan mengajar di mana? Bu Avelina mengajar di mana, Ibu? Di SD, PGSD. Oh, SD, ya. Baik. Baik, berarti masing-masing sekolah, masing-masing Bapak Ibu punya tempat mengajar, ada tempat mengajar ya. Nah, RPP tadi, tugas 1 adalah mengumpulkan 2 RPP. Ini kalau saya tunjukkan LMS-nya seperti apa, izin untuk berbagi layar, bolehkah? Baik, sebelumnya ini saya izin berbagi materi ya. Ya. Bentar Bapak Ibu, izin berbagi materi.
Ini tetakan ini, ini tetakan ini lian mana? Ini tetakan lian. Motor. Kakak mikrofon itu Bapak Ibu, apakah layar saya sudah terlihat? Bu, Ya, sudah terlihat. Oke, baik. Sudah bisa terbacakah? Ya, bisa. Penetapan kemampuan mengajar PKM. Sudah. Nah, seperti ini terlihat ya, Bapak Ibu. Ya. Ya, ini adalah mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Kemudian untuk pembimbingan 1, tujuan dari PKM ini meningkatkan kemampuan Bapak Ibu dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, nah kemudian inti dari pemantapan kemampuan mengajar ini adalah sebenarnya pengalaman belajar Bapak Ibu yang didapatkan dari berlatih, kemudian mengkaji ulang konsep dan pengalaman belajar, kemudian nantinya akan dibuat dalam penulisan laporan. Ya, materinya adalah yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Kemudian yang kedua, merancang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan dasar mengajar. Kemudian nanti setelah itu akan mengadakan refleksi dan membuat laporan. Suara saya masih aman, Bapak Ibu? masih. Oke, slide saya terlihat dengan jelas? Bu, Ya, Pak. Slide saya belum terlihat, Bapak. Presentasi saya apakah terlihat? Bagaimana sekarang? Apakah sudah terlihat, Bapak, Ibu? Iya. और क्लास है ना खड़े होने पे इधर अरे एकदम सही है मुझे बाद में लाने से पढ़ने में उस गला Iya. Sudahkah terlihat layar saya? Ada materi? Halo? Halo. Halo? Diri turun. Bapak diri turun. oh ya Harusnya foto ini layarnya. Sebentar ya.
terlihat ya Bapak Ibu? Nam tu sahih. Halo. Halo. Baik. Layar saya, presentasi saya terlihat tidak Bapak Ibu? Ya, melanjutkan yang tadi, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi nantinya proses belajar murid Bapak Ibu di dalam kelas. Nah, tahap-tahap pembelajaran ada yang pertama tentu saja merencanakan pembelajaran. Setelah Bapak Ibu merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran tersebut sesuai dengan RPP yang dibuat. Dan tentu saja setelah itu Bapak Ibu akan membuat evaluasi pembelajaran. Nah, dalam evaluasi pembelajaran tersebut, halo, suara saya aman? Ya, aman, Bu. Baik, setelah evaluasi nantinya akan direfleksi. Kemudian ada perbaikan pembelajaran. Nah, setelah ada perbaikan pembelajaran di situ, bisa dimanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran. Mana yang masih perlu ditingkatkan? Apakah ada yang terlewat dari pelaksanaan pembelajaran, kemudian proses evaluasinya? Ini adalah tahap-tahap pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang berupa pengalaman langsung, kemudian adanya kesempatan refleksi, dan tentu saja memperhatikan perbedaan individu. Karena murid-murid kita tentu saja berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka mempunyai gaya belajar, minat belajar, kemudian latar belakang ekonomi, keluarga yang tentu saja berbeda. Nah, itu harus kita fasilitasi. Kemudian kemandirian dan kerjasama, dan tentu saja adanya iklim yang kondusif yang akan memunculkan kreativitas dan rasa ingin tahu. Nah, semua hal ini Bapak Ibu akan membentuk menjadi satu pembelajaran yang efektif. Ya, jadi apabila diringkas, direview, benang merah, komponen pembelajaran dimulai dari tujuan, kemudian materinya, selanjutnya bagaimana kegiatannya, dan jangan lupa mengadakan evaluasi sebagai penilaian. Ini adalah iklim yang terus berlanjut. Nah, ini adalah contoh bentuk RPP atau modul ajar, ya. Format perencanaan ini sesuaikan dengan kalau untuk tugas 1-2 buat seperti di mana Bapak Ibu mengajar. Ya, komponen-komponen penting di sini utamanya adalah tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran ini tentu saja menggunakan rumusan audiens, siapakah yang akan Bapak Ibu ajar. Kemudian behavior, tingkah lakunya, kompetensi apa yang diinginkan. Kemudian condition, kondisi, bagaimana anak tersebut memahami, mengidentifikasi, menjelaskan, merumuskan, menguraikan. Kemudian degree. Degree itu adalah tingkatan. Apakah yang dicapai kualifikasinya, apakah baik, sangat baik, sudah tuntas, tercapai di bawah rata-rata. Nah, itu rumusan dari ABCD. Nah, kemudian harus melihat juga kegiatan atau aktivitas dari murid ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, tahapan kegiatan pembelajaran yang pertama berorientasi pada aktivitas murid yang terdiri dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jangan lupa ya, pembuka, inti, penutup.
kemudian asesmen atau penilaian atau evaluasi, dan juga menyiapkan bahan pembelajaran. Di sana termasuk juga lembar kerja peserta didik atau lembar kerja murid. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan pembelajaran, Bapak Ibu sekalian sebagai guru profesional itu Bapak Ibu diharapkan mempunyai 8 keterampilan, ya. Keterampilan dalam praktik pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah membuka dan menutup pembelajaran, kemudian menjelaskan, ya. Kemudian keterampilan bertanya, mengadakan variasi pembelajaran, bagaimana mengolah metode, model pembelajaran, mengelola kelas, yang kelima. Yang keenam adalah mengelola diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, memberikan penguatan. Dan yang terakhir adalah mengajar kelompok kecil atau individu dan perorangan atau klasikal. Itu 8 keterampilan dasar yang harus Bapak Ibu sekalian mahasiswa yang hebat kuasai bersama. Baik, ini terkait PKM. Sebentar, saya stop sharing terlebih dahulu. Bapak Ibu semua masih semangat dengan saya? Boleh apabila ada minum atau snack, sediakan sambil minum, sambil makan snack. Boleh, silakan Bapak Ibu ya, biar tetap semangat. Semangat. Ya, Bu. Semangka ya. Kalau semangka itu semangat, Kakak. Iya, iya. Sebentar saya izin. Halo Pak Manuel Simenes. Pak Manuel Simenes, apakah termasuk di kelas saya, Bapak? Izin minum sebentar ya. Biarpun tidak banyak, sedikit-sedikit saya paham. Tapi masalah yang kami tahu yaitu sinyal jaringan. Jadi kami akses mungkin akses jaringannya baik, kami akses. Kalau kami jaringannya kami nggak bisa akses, Bu. Hanya kami, Bu. Sedang membuka ada tuh jaringan kabus, ada jaringan ambil langsung share gitu. Lah takutnya baru yang dapat ini. Halo Bapak Ibu, iya Pak Manuel tadi. Meskipun agak putus-putus suaranya, tapi sedikit boleh saya simpulkan bahwa Pak Manuel dan teman-teman sangat excited ya, sangat semangat, antusias ya sore ini bersama bergabung dengan Teams ini dan di mata kuliah PKM ya Bapak ya. Terima Baik. kasih. Oke, baik. Kabul. Baik, izin sebelumnya saya teruskan kembali untuk menyampaikan beberapa hal lagi. Tadi adalah PKM karena kita sudah mengejar ketertinggalan, begitu nggih Bapak Ibu? Begitu Bapak Ibu, sebentar. Izin saya untuk berbagi layar. Terima kasih. Sama-sama Pak Manuel. Sebentar, saya berbagi layar. Makin dan era masih lebih dekat. Lah mana? Akan tahu bawa ini saja. Lihat mana ini? Di kita serapone mana? Lihat mana? Nah, Bu, maaf, izinkan saya untuk tanya sedikit mengenai Iya, silakan Bapak sebentar. Iya, bagaimana ya, Bapak? Simulasi kami sudah laksanakan, tapi tidak bisa dikirim.
Jadi saya mohon penjelasan dari Bu. Baik, Bapak. Sebelumnya mohon izin sebentar saya cek di kelas saya. Pak Manuel Simenes memang tidak masuk di kelas saya sebenarnya ya. Tapi tidak apa-apa. Yang masuk di kelas saya adalah 13 orang. Tadi beberapa teman-teman memang sudah mengirimkan video mengajar lewat WA Group ya. Tapi kami akan dibantu oleh Bu Yudit dan juga kalau tidak salah Bu Cindy yang sudah bergabung di WAG yang dan juga ada Pak Rio yang nantinya tugas mengajar itu nantinya akan diunggah di samping 2 RPP tadi yang 2 RPP yang ditugas 1 ya Bapak Ibu itu nantinya insya Allah akan dibantu oleh teman-teman dari UT Kupang begitu. Tadi kalau memang yang sudah mengirimkan di grup WAG grup di kelas saya itu Bu Esmeralda kalau tidak salah. Bu Esmeralda itu sudah mengirimkan video mengajar. Itu memang durasinya sekitar lebih dari 5 MB. Nah, ketika 5 MB memang tidak bisa diunggah karena filenya terlalu besar. Jadi harus dikompres begitu ya. Diperkecil ukurannya Bapak dan itu memang harus menggunakan alat kompres begitu ya Pak ya, diperkecil ukurannya supaya diunggah atau bisa menggunakan link. Boleh saya bertanya Bapak Ibu apakah punya link YouTube? Ya, Punyakah? ya ada Bu. Ada. Ya. Ya. Ngerti. Untuk mempermudah nantinya proses pengumpulan tugas karena memang faktor kondisi dan situasi yang seperti ini ya, Bapak Ibu bisa mengunggahnya ke link YouTube Bapak Ibu. Link YouTube, nah linknya mungkin bisa disematkan, diunggah ke slot tugas. Apabila Bapak Ibu memang mengalami kendala untuk mengkompres atau memperkecil ukuran video begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana Pak Manuel untuk penjelasan saya? Apakah bisa diterima? Suara saya jelas? Sinyalnya kurang bagus dengar tapi Kurang jelas. iya. Baik, nanti hasil dari web ini akan saya review, resume begitu ya, di WAG juga, di WAG kita, di WA Group ya, terkait kendala, kesulitan yang Bapak Ibu sekalian temui, nanti akan kami rekap begitu, kami nanti cari solusi bersama karena kebetulan ada 3 kelas yang memang dari kelas Timur Leste ini yang khusus luar biasa nggih. Jadi untuk itu insya Allah ada solusi bersama ya Pak ya Bapak Ibu, insya Allah ada solusi bersama begitu. Bisakah dipahami? Tapi yang sekarang untuk mengejar ketertinggalan, Bapak Ibu harap segera membuat RPP. Membuat 2 RPP di tugas 1, 2 RPP. RPP 1, RPP 2. Kalau tidak bisa di PDF kan, difoto boleh Bapak Ibu, difoto saja. Kalau RPP itu kan ada beberapa lembar ya, biasanya ada beberapa lembar, lebih dari 1 lembar. Bapak Ibu fotokan, kemudian diunggah di slot tugas. Nah, untuk teman-teman 6 orang yang kalau tidak salah sampai hari ini memang belum bisa mengakses LMS, e-learning, itu nanti mohon mungkin bisa berbagi dengan teman UT dari Salut UT Kupang. Halo Bapak Ibu, masih bisa mendengar suara saya? Bisa. Izin Ya, saya, Bu. iya Ibu.
boleh tanya? Iya, silakan Bu Avelina. Ya, tadi kan Bu bilang kami buat RPP. Ya, dua. Salah Dua satu RPP. materi. Di tugas 1, 2, 3 semuanya membuat 2 RPP Ibu ya. Tapi untuk mengejar ketertinggalan yang ini segera buat dulu, harusnya 6 ya. Segera membuat 6 RPP. Kalau memang tidak bisa, ada kemarin yang sudah menulis manual. RPP-nya ditulis manual, itu difoto saja Bapak Ibu, difoto. RPP-nya difoto utuh ya, dari kegiatan dari identitas sampai kemudian evaluasi dengan lembar kerja juga difotokan. Kalaupun tidak bisa PDF, difotokan tidak apa-apa. Begitu Ibu, Bu Avelina. Ya, Nah, kemudian untuk di tugas 2, membuat 2 lagi RPP, sambil Bapak Ibu jangan lupa mengisi lembar refleksi. Ya, sudah ada di dalam LMS. Bentuknya seperti ini. Kalau boleh saya berbagi layar, izin saya berbagi layar sebentar ya Bapak Ibu. Iya. Ya, saya tampilkan di sini. Nah, Bapak Ibu, apakah layar saya sudah terlihat? Udah Ibu. Bapak Ibu, layar saya sudah terlihat. Di sini ada lembar refleksi yang nantinya harus diisi oleh Bapak Ibu. Karena ini akan diunggah di sesi 2, tugas 2 ya, sesi 2, tugas 2 Bapak Ibu. Selain 2 RPP tadi. Nah, ini adalah lembar refleksi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mengajar, diobservasi oleh teman sejawat. Nah, di sini ditulis, ini adalah lembar refleksi setelah melakukan pembelajaran. Diberi nama, NIM, kemudian program studinya. Ini adalah refleksi apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan ketika tadi mengajar. Yang pertama, kegiatan membuka pembelajarannya, apakah sudah mengarahkan dan mempersiapkan murid untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, tanggapan murid. Terbaca tidak ya Bapak Ibu? Ini yang mandalik lama ini yang lama mandalik ini. Bapak Ibu. Bu. Halo. Halo Bu. Ya. Halo Bapak Ibu. Bu, halo. Iya, halo Bu. Bu Liliana kah? Atau Bu Avelina? Ya, saya minta Ibu bisa kirim ke PDF supaya kami bisa lihat sejelasnya. Halo Ibu. Bagaimana Bu Avelina? Ya, ini. Saya minta ke Ibu bisa kirim melalui PDF, bisa nggak? Baik,
saya izin nanti kirimkan di WA grup. Ya, saya kirimkan di WA grup, melalui WA grup. Sebenarnya ini bisa didownload, diunduh melalui LMS. Tapi Bapak Ibu banyak yang masih ada yang belum bisa mengakses LMS, mungkin ya. Jadi nanti dibagikan lewat WA grup begitu ya Bu, ya Bu Avelina, begitu? Ya. Baik, saya lanjutkan untuk berbagi layarnya lagi. Inilah dia. Coba kasih itu satu. Bentar, saya stop sharing dulu. C. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah terlihat layar saya? Udah. Bu. Udah lihat, Bu. Saya hujan deras Bapak Ibu di sini. Semoga baik-baik saja ya Bapak Ibu. Ini. Sudah terlihat layar saya Bapak Ibu? Ada yang Ya, sudah lihat Bu. mungkin Ya. ada kendala. Oh, iya baik Bapak. Semoga Udah lihat. ya di sini juga gelap. Ketemu Semoga tidak terlihat ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan untuk materi yang harus kita pahami bersama. Ini adalah contoh RPP. Ya, di sini memuat, saya pikir adalah sama ketika di Timur Leste pun, bahwa RPP ini memiliki, pertama adalah identitas ya, mata pelajarannya apa. Tadi Bu Esmeralda sudah mengirim itu, kalau tidak salah adalah matematika ya Ibu ya. Kemudian sebutkan di sini satuan pendidikannya, kemudian kelas dan semesternya, pertemuan keberapa, serta alokasi waktu yang dibutuhkan. Kemudian kompetensi dasar apa yang ingin dicapai dan kemudian indikator pencapaian tujuan pembelajaran itu apa saja merujuk kepada kompetensi dasar. Nah, kemudian selanjutnya komponen RPP yang pertama di sini adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah materinya atau bahan pelajarannya. Yang ketiga adalah metode pembelajaran, yang keempat kegiatan pembelajaran, dan yang kelima adalah alat, bahan, atau sumber belajar, dan juga sumber belajar, dan yang kelima asesmen atau penilaian atau evaluasi. Nah, pada rumusan tujuan pembelajaran, di sini saran-sarannya adalah merupakan hasil belajar, mendukung tercapainya kompetensi dasar, yang di situ tentu saja ada 3 aspek utama, yaitu pengetahuan atau kognitif, kemudian afektif, sikap, dan kemudian psikomotorik atau keterampilan. Dan tentu saja sesuaikan dengan kemampuan murid dan waktu yang tersedia. Selanjutnya, materi pelajaran. Nah, materi pelajaran ini tentu saja berisi fakta, konsep, teori, prinsip, proses, nilai, keterampilan yang harus dikembangkan agar murid menguasai kompetensi yang diharapkan. Kemudian kriteria penetapan materi pelajaran ini, yang pertama menunjang tercapainya tujuan, kemudian sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, bermakna dan penting untuk dikuasai, tata urutan yang sistematis dan mudah dipahami.
Ini adalah kriteria dari penetapan materi pelajaran. Selanjutnya, faktor penentu kegiatan pembelajaran. Di sini ada 5 ya Bapak Ibu. Ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada guru tentu saja Bapak Ibu sekalian sebagai guru, sebagai pendidik, kemudian bagaimana sarana prasarananya, fasilitas, ruang, dan waktu, dan tentu saja adalah murid. Hakikat pembentukan kemampuan murid. Di sini hujan deras Bapak Ibu. Semoga listriknya aman ya. Baik, saya lanjutkan. Ranah tujuan yang pertama adalah kognitif. Kognitif adalah pengetahuan. Dan hakikat pembentukannya adalah melalui observasi atau pengamatan ya. Kemudian eksperimen, uji coba, praktik, diskusi, dan juga bisa dengan literasi membaca. Yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan di sini ada psikomotorik, ada keterampilan intelektual, dan ada keterampilan personal sosial. Nah, membentuknya dengan apa? Dengan latihan berupa simulasi atau praktek mengajar yang dilaksanakan sama persis pada saat Bapak Ibu mengajar sehari-hari di kelas. Bapak Ibu, suara saya masih aman? Masih. Baik, layar saya juga terlihat jelas, Gi, Bapak Alberto? Jelas. Yang ketiga adalah sikap dan nilai. Nah, di sini penghayatannya atau pembentukannya itu berupa hampir sama dengan keterampilan. Kalau untuk sikap dan nilai yaitu simulasi atau situasi nyata. Bentar, ada yang ingin bergabung. Bu Esmeralda mungkin terpental ya. Selanjutnya, di kriteria pemilihan ada tujuan pembelajaran, tentu sesuaikan dengan kondisi murid Bapak Ibu di kelas, bagaimana latar belakang mereka, minat belajar mereka, gaya belajarnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Bentar. Ya. Kemudian karakteristik media. Media sebagai sarana atau bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan sumber belajar. Apakah sumber belajar yang ada di kelas atau mungkin di luar kelas. Kemudian situasi dan kondisi. Di sini kondisi mungkin kondisi sekolah, kondisi kelas, bagaimana muridnya, Bapak Ibu, apakah mengalami murid yang mungkin terkendala atau mungkin ada yang belum, misalkan, mohon maaf, lancar membaca, atau yang sudah lancar membaca dan yang pandai ini mungkin anak tersebut jadi lebih aktif begitu karena sudah bisa ya, sudah dibandingkan teman-temannya. Kemudian tentu saja kemampuan Bapak Ibu atau kompetensi guru. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan untuk mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria di sini alat evaluasinya itu valid sesuai dengan tujuan pembelajaran, reliable atau bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan ya. Kemudian representatif, mengukur materi pelajarannya, mudah dan tentu saja mudah dilaksanakan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, ini termasuk dalam RPP Bapak Ibu. Prosedur umum pembelajaran tentu saja adalah kegiatan awal,
kegiatan awal ini bagaimana Bapak Ibu memberikan persepsi, bagaimana Bapak Ibu menarik perhatian murid-murid supaya mereka fokus belajar, ingin belajar, tertarik untuk belajar, yang di sana menimbulkan motivasi, memberi acuan, membuat kaitan, apa yang kemarin sudah dipelajari, hari ini kita akan belajar tentang ini. Nah, itu Ibu, Bapak, Ibu kaitkan supaya anak-anak memahami, supaya murid memahami bahwa pembelajaran ini memang sangat dibutuhkan oleh mereka. Nah, kemudian setelah kegiatan awal, kita lanjut kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah bagaimana Bapak Ibu mencapai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk Bapak Ibu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini nantinya akan diisi dengan aktivitas-aktivitas kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan akhirnya ditinjau kembali, direview, ada evaluasi, ada refleksi, ada asesmen untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan, ada 8 keterampilan dasar mengajar ya Bapak Ibu. Ada keterampilan bertanya, mengadakan variasi metode berbagai model atau metode pembelajaran, menjelaskan, ceramah, membuka dan menutup pelajaran, membimbing murid baik diskusi kecil maupun diskusi kelompok besar, klasikal, mengelola kelas dan mengajar kelompok kecil serta perorangan. Bapak Ibu masih bersama saya? Iya. Ya, di sini hujannya semakin deras, Bapak. Petirnya menggelegar. Semoga aman ya. Baik, saya lanjutkan. Sampai di sini, adakah pertanyaan, Bapak Ibu? Ada. Ya, silahkan Bapak, Pak Alexandre Bianco, atau Pak Alberto. Alessandra saja. Oh ya, Pak Alexandre. Ya, Bapak. Gini, sebelumnya selamat sore untuk Bu dosen dan teman-teman. Saya di sini ada sedikit kendala begitulah. Iya, Bapak. Saya seorang guru SMA. Mana mungkin saya mengajar lagi SD dan di sana kita mengajarnya pakai bahasa apa? Karena di sini ada teman, saya lihat di video itu ada teman yang lain pakai bahasa Indonesia. Apakah itu dan siapa yang nanti menilai mengajar baik atau tidak? Itu saja. Karena sebenarnya ini usulan saya, kalau bisa yang guru praktek yang mengajar itu seharusnya ada tim atau tim ekipa itu mengawasi apakah dia sudah bisa mengajar atau belum, dan mengajarnya bisa pakai bahasa apa saja. Karena kita di sini untuk anak-anak SD itu mereka tidak tahu bahasa Indonesia. Ya, Bapak. Bagaimana bisa dengan bahasa Tetung? Bisa dengan bahasa Tetung? Atau bagaimana? Coba berikan arah. Itu saja dari saya. Ya, baik Pak Alexander, sedikit saya bisa menangkap, walaupun mungkin, mohon maaf ini saya mendekatkan telinga ke mic supaya terdengar dengan jelas. Ya, baik Bapak, kami menyadari bahwa Bapak Ibu mahasiswa sekalian ini kan dari Timor Leste, tentu saja tidak semua, karena Bapak Ibu harus praktik mengajar dan yang diajar Bapak Ibu adalah murid-murid yang mungkin menggunakan bahasa Tetun. Ya, begitu Bapak ya, Bapak? Iya. Ya. Ya, terkait itu,
terkait itu, sementara informasi untuk kami, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan ketika mengajar itu menggunakan bahasa yang digunakan di kelas sehari-harinya. Dan kemudian untuk praktek ini nantinya akan dibersamai oleh rekan sejawat, Bapak. Jadi di situ ada format kesediaan tutor rekan sejawat begitu nggih. Nah, itu adalah salah satu, silakan meminta tolong kepada teman sejawat yang mungkin sudah lebih berpengalaman untuk mengobservasi Bapak ya, mengobservasi ketika Bapak Ibu itu melakukan praktik mengajar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa nantinya ada yang namanya jurnal dialogis reflektif, di mana Bapak Ibu mahasiswa akan berdialog dengan teman sejawat yang diminta untuk mengobservasi pembelajaran. Dan ada formatnya. Di LMS sudah disediakan semua. Tapi nanti sesuai usul dari Bu Afelia, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya mendekatkan ke mic, jadi tidak terlihat di wajah begitu ya, supaya suaranya juga jelas. Nanti saya bantu untuk mengirimkan lewat WA Group, supaya Bapak Ibu bisa melihat, kemudian mengisinya begitu. Karena itu yang harus dilakukan Bapak Ibu nantinya dalam menyelesaikan tugas 1 sampai dengan 8. Begitu Bapak Alexander, apakah ada pemahaman Bapak? Ya, semuanya betul. Kita bisa pakai bahasa yang sementara di sekolah gunakan itu, bukan bahasa Indonesia. Karena setahu saya anak-anak SD itu tidak mengerti bahasa Indonesia. Iya, Makanya betul sekali Bapak. Bolehkah kita mengajar dengan bahasa yang sementara? Sementara informasi kami, ya informasi yang kemarin kami koordinasikan dengan beliau Ibu Kaprodi dan juga pengampu, itu memang gunakan bahasa yang ketika Bapak Ibu mengajar di kelas. Oke. Begitu Bapak, ada pemahamankah Bapak? Ya, tapi yang tadi itu saya itu seorang guru SMA, kembali mengajar SD itu apa mungkin itu? Oh, Bapak ini mengajar di jenjang SMA, Pak Alexander? Iya, Pak. Iya. Oh, tapi Bapak memilih untuk maksudnya mendaftar di FKI di Prodi FKI PPGSD Bapak? Kok ini bisa masuk di kelas saya? Bukan, itu salahnya itu waktu itu pendaftaran saya itu memilih matematika bukan PGSD, dan sampai sekarang juga saya masih berdebat dengan tim yang datang dari Kupang itu, mereka masih cari solusi untuk saya. Oh begitu, berarti mohon maaf untuk Pak Alexandre ini khusus ya, berarti ada kesalahan teknis begitu ketika dulu memilih mata kuliah begitu Bapak? Yang sebenarnya saya pilih itu matematika bukan PGSD. Oh begitu baik. Masalah saya itu sampai sekarang bikin saya pusing ini, Bu. Oh baik Bapak, ini akan coba nanti saya konsultasikan Bapak ya dengan Ibu Kaprodi terkait ini, berarti ini lebih ke teknis awal begitu Bapak ya, Pak Alexandre ya. Iya, dari awal Bapak memilih mata kuliah jurusan begitu ya Bapak ya. Ya, saya memilih matematika, dan di itu data yang datang itu saya PGSD. Makanya saya selalu tolak itu. Pesan. Iya, insya Allah semoga nanti segera ada solusi ya Bapak ya.
Ini Ya. sementara karena Bapak sudah terdaftar di kelas saya, di Bu Ika, di SPGK 4408 PKM. Jadi nikmati dulu bersama dengan kami ya Bapak Alexandre Ya, begitu begini, ya Bu. Bapak ya. Begini Bu, Mohon, karena itu maaf. mata pelajaran yang sudah lalu baik. itu saya tidak sempat ikut. Saya baru ini yang saya ikut. Bagaimana Bapak suaranya agak putus-putus? Begini. Oleh karena itu mata pelajarannya sudah lewat beberapa minggu yang lewat itu saya tidak sempat hadir. Oh begitu ya karena Iya, saya masih Ada- tunggu jawaban dari Pak Iya. Reto bagaimana pusat bisa cari solusi untuk masalah saya ini. Iya baik Bapak. Ini kasus khusus begitu ya Bapak ya. Ya. Kalau Saya teman-teman yang berharap- lain tidak ada yang mengalami masalah teknis yang sama dengan Pak Alexandre ya, semuanya adalah betul memilih prodi PGSD FKIP ya, PGSD ya Bapak Ibu ya. Iya. Baik. Boleh saya lanjutkan lagi untuk mereview tugas? Iya, boleh. Jelas. Jamnya semakin deras. Baik Bapak Ibu, sebentar saya coba cek dulu di LMS apakah hari ini semuanya sudah bisa mengakses LMS. Baik, apakah ada mungkin yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu? Saya nanti akan kembali mereview beberapa tugas yang sudah dikumpulkan. Karena di slot yang sudah masuk ke saya di e-learning di LMS, itu tugas 1 yang sudah mengumpulkan adalah Ibu Liliana. Tapi Ibu Liliana hanya mengirimkan baru bisa mengirimkan foto mengajar ya Ibu ya di slot tugas 1. Seharusnya Ibu Liliana dan teman-teman Bapak Ibu mahasiswa adalah mengunggah 2 RPP. 2 RPP yang salah satunya dipraktekkan di kelas, kemudian pada saat praktek itu divideokan atau didokumentasikan maksimal 3 menit. Ya, nah itu 2 RPP itu nantinya yang akan diunggah di tugas 1 bersama dengan video mengajar yang 3 menit tadi. Itu adalah tagihan tugas 1. Tapi Bu Liliana yang baru mengisi itu baru bisa mengirimkan foto ketika mengajar, Ibu ya. Nah, sampai di sini apakah Bu Liliana sudah paham bahwa tugas 1 bukan foto mengajar, bukan hanya foto mengajar, tetapi RPP, Ibu, 2 RPP. Bagaimana Bu Liliana, sudah ada pemahaman? Iya. Baik. Bagaimana Bu? Bu Liliana? Masih di mute Bu, mic-nya dipencet dulu, ditutul, tul. Mic-nya Bu, itu masih mute. Ibu Liliana? Saya mute nih, oke mute sudah. Bukan speaker nih. Ibu Liliana? Ibu Liliana silakan mic-nya dibuka Bu, dipencet dulu mic-nya, mic-nya, gambar speaker biar suaranya terdengar. Itu gambar mic-nya Bu, dipencet. Ya, Bu, oke.
Ibu Liliana. Nah, silakan. Ya, Bu Liliana. Silakan. Ya, Ibu. Keluarkan suaranya yang indah. Saya ada kesulitan dengan tugas 2. Kesulitannya di tugas 2 yang mana? Di apanya, Bu? Di tugas 2 karena susah itanan itu kan. Karena apa itanan? Referensi. Gimana, Ibu? Ini sudah lektor namanya kan. Ini nunggu hari ini sa. Lupa bahasa. Itu bahasa referensi. Pengalaman kerja. Oh, Buku referensi. Oh, Itu kan? Bapak Ibu mengunggah lagi praktek 2 RPP lagi. Ya, Bapak Ibu. Kemudian unggah juga lembar observasi yang sudah diisi oleh teman sejawat. Yang tadi sudah saya tampilkan, Bapak Ibu. Halo Ibu Liliana. Ya, Bu. Kendalanya terkait apa, Ibu? Ya, Bu. Nanti di tugas 1 langkahnya sama ketika Bu Liliana mengirimkan foto mengajar. Tapi yang dikirimkan adalah 2 RPP yang sudah difoto masing-masing. Ada pemahamankah, Bu Liliana? Ya, Bu. Caranya berarti sama dengan ketika Ibu mengunggah foto, mengirimkan foto yang kemarin di LMS. Kan Ibu sudah mengirimkan foto ketika mengajar kan di slot tugas 1. Di situ kirimkan lagi RPP Ibu. Jika tidak bisa di PDF kan, membuat PDF, difotokan. Baik, Bu. Sudah mengerti. Baik, oke. Saya lanjut review untuk tugas kedua ya. Ya. ini Bu. Oh iya, Bu. silakan Bu Lina. Mau tanya lagi. Iya, Ibu silakan. Ini masih ragu. Apakah RPP itu dibuat oleh sesi 1 atau 2? Apakah RPP bagaimana Ibu bisa diulang kembali pertanyaannya? RPP itu kami buat kirim ke di bagian sesi 1 atau sesi 2? Semuanya Ibu. Jadi di tugas 1 di sesi 1 Ibu mengirimkan 2 RPP. Di sesi 2 Ibu juga mengirimkan 2 RPP lagi. Oh, serta dengan video ya? Iya, kedua-duanya nanti sampai dengan sesi ke-7, ke-8 Ibu juga mengunggah RPP Ibu terus 2 dan juga video mengajar yang maksimal 3 menit. Iya. Kemudian unggah juga kalau di sesi 2 tugas 2 ya Bu, berarti unggah juga lembar observasi. Lembar observasi dari teman sejawat yang mengobservasi Ibu ketika Ibu praktik mengajar. Berarti lembar observasi itu sudah diisi terlebih dahulu, nggih. Kalau mengalami kesulitan nanti saya bagikan lewat WA group. Cukup semua sudah tersedia di LMS Ibu sebenarnya, tinggal diunduh. Ya, baik Bu. Baik, saya lanjut untuk review tugas kedua ya, sesi 2 yang sudah mengumpulkan.
Itu kirim ke pembinaan ya. Bebe, ibu nebe hati kita belum sentral mas. Yang sudah mengumpulkan di tugas 2, sesi 2 tugas 2 ya Bapak Ibu. 1, Bu Liliana lagi memang sudah, wah paling rajin ini mengumpulkan ya. Ibu Liliana salut, Ibu keren. Tapi yang dikirimkan masih belum lengkap ya Ibu ya. Mohon dilengkapi, jangan lupa 2 RPP. Ya, unggah juga lembar refleksi. Lembar refleksi yang tadi saya tunjukkan pada saat tadi saya menyampaikan materi, sudah saya tunjukkan tadi, share screen ya. Yang kedua, yang sudah mengumpulkan kedua adalah Ibu Esmeralda da Costa Suarez. Mana Ibu? Mantap Ibu, terima kasih Ibu ya. Nah Ibu, ya di situ Ibu mengumpulkannya baru jurnal dialogis reflektif. Harusnya dikumpulkan juga 2 RPP Ibu ya. Bu Esmeralda. 2 RPP. 2 RPP ya Ibu Esmeralda. Boleh dibuka mute-nya, di-unmute Bu. Jangan di-mute itu speakernya, dipencet full. Itu speakernya biar saya mendengar suaranya Ibu. Ya, selamat sore Bu. Oh iya, pakai kameranya Bu Liliana, baik mantap. Ayo, nggak apa-apa Ibu, monggo silahkan. Tidak apa-apa Ibu, mendekat Ibu, biar saya puas memandangnya. Mana Bu Esmeralda tadi? Ada Pakai oh ya, pakai kameranya Pak Manuel Ibu. Iya di Pak Manuel. Saya kira di Bu Liliana. Oke, di Pak Manuel nggak apa-apa, yang penting nampak cantiknya Ibu. Ya, Ibu, terima kasih sekali ya, Ibu sudah mengirimkan tugas di tugas 2. Tapi yang dikirimkan Ibu adalah jurnal dialogis reflektif. Sebelum mengurumkan itu harusnya Ibu mengirimkan apa Ibu? 2 RPP Ibu ya, yang digunakan untuk mengajar. Saya tanya dulu, kalau membuat RPP Bapak Ibu, ketika mau praktek mengajar itu ditulis tangan atau diketik menggunakan komputer? Halo Bu Esmeralda, apakah suara saya aman terdengar? Bu Esmeralda. Makanya saya pakai Pak Manuel punya. Gimana Ibu? HP saya sedikit Ibu. Iya, nggak apa-apa Ibu. Yang saya tanyakan, Ibu kan kemarin sudah mengunggah tugas, tapi yang Ibu unggah adalah baru jurnal dialogis reflektif. Harusnya Ibu juga unggah 2 RPP kan? Nah, yang saya tanyakan, RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran apa ditulis tangan atau diketik menggunakan komputer? Aduh, suara saya sudah. Mungkin Bu Liliana bisa menyampaikan apa kosakata saya terlalu cepat, Ibu? Halo, Ibu. Ada pemahaman maksudnya dengan apa yang saya sampaikan bisa dipahami? Ibu mengenai video saya itu, saya mau beritahu sedikit sama Ibu, karena di Timor Leste di SD kan tidak ada bahasa Indonesianya, untuk mata pelajarannya tidak bahasa Indonesia. Iya. Jadi anak-anak juga tidak
Tidak kurang mengerti. Tidak tahu bahasa Indonesia. Ya. Nggak apa-apa kalau tidak salah. Kemarin ketika praktik yang sudah dikirimkan ke apa namanya di slot tugas, itu matematika, Ibu ya? Iya, matematika. Iya, tidak apa-apa, keren. Nggak apa-apa, tidak apa-apa matematika. Nah, RPP-nya, matematika itu, RPP-nya, rencana pelaksanaan pembelajaran yang Ibu praktekkan tadi, mata pelajaran matematika, ditulis tangan oleh Ibu atau diketik lewat komputer? Ya, Bu. Ditulis tangan atau lewat komputer, diketik lewat komputer, Ibu? Tulis tangan juga tidak apa-apa, Ibu, nanti difotokan. Iya, ketiknya Pak. Kita dengar, Bu. Ya, jadi setelah ini kita selesai Teams nanti, to web, Bapak Ibu gaspol ya, gaspol membuat menulis RPP-nya, kemudian difotokan, dipraktekkan, divideokan, begitu ya Bu Esmeralda? Oh, ganti Pak Manuel, tolong disampaikan kepada Bu Esmeralda ya Pak Manuel. Iya, iya, iya. Oke, saya lanjut review untuk tugas 2 yang sudah mengirimkan adalah Pak Justa di Orleans. Adakah di sini? Pak Justa? Baik. Where are you? Halo, selamat sore, Bu. Oh, Masya Allah. Maaf. Ibu Justa. Halo, Ibu ada siap, Bu. Oh, baik. Oh, mohon maaf. Saya kira Justa de Orleans itu Bapak. Ibu ya? Ibu. Ibu, nama saya Oh Justa iya, de Orleans. maaf. Oh, baik. Ibu Justa, baik. Oke. Baik, Ibu. Maaf. Oh, baik. Ibu Justa, terima kasih sudah mengirimkan tugas. Tapi tugasnya bukan itu, Ibu. Bukan jawaban deskripsi PKM, bukan. Tapi 2 RPP. Ya, karena saya belum mengerti, karena saya baca tugas yang ada di HP saya, langsung saya tulis dengan tangan saya sendiri, Bu. Baik, mantap. Nah, nanti yang ditulis itu harusnya adalah RPP. Saya tanya Bu Justa, RPP-nya ditulis tangan atau dibuat pakai komputer atau laptop? Dengan tangan sendiri, Bu. Tidak punya komputer dengan laptop, Bu. Oh, baik. Nggak apa-apa, Ibu, nggak apa-apa. Ditulis tangannya, Ibu, ya? Karena di kami mengajarnya di kampung. Iya, tidak apa-apa, Ibu. Saya juga mengajar di kampung. Sama-sama, orang kampung, nggak apa-apa, ya. Yang penting, Ibu, tulis RPP nanti di kertas yang bersih, kertas atau di buku. Nah, RPP tadi dari kegiatan awal identitas nama sesuai tadi formatnya yang sudah saya presentasikan sampai akhir dievaluasi, ada tanda tangan Ibu, difotokan. Ya, yang ditulis tangan itu difotokan. Nah, itu diunggah, dikirim ke tugas yang kayak Ibu mengirimkan foto jawaban itu, Bu. Ada pemahaman, Bu Justa? Ya. Nanti saya bisa diperbaiki di rumah. Oke, siap. Terima kasih nih. Saya beri tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantul. Jauh dari kota yang Mantul. Mantap betul. Oke. Saya lanjut review tugas ketiga yang sudah mengirimkan ya Bapak Ibu. Tugas ketiga yang sudah mengirimkan adalah Bu Esmeralda da Costa Suarez. Ini juara ya, sudah mengirimkan tugas 2, tugas 3. Walaupun tugasnya belum sempurna, tapi tidak apa-apa. Terima kasih untuk usahanya ya.
Ya, di tugas 3 Bu Esmeralda yang dikirim juga sama 2 RPP. Kalau RPP-nya begini, kalau ini berarti berapa Bapak Ibu? 1 ya. Ini 1 RPP. Yang dikirim nanti 2 RPP masing-masing setiap tugas sesi 1, 2, 3, 2 RPP. Jadi Bapak Ibu membuat 6 RPP. Sementara ini sampai ke sesi 3 ya. Biar enggak meledak kepalanya nanti. Kalau di Indonesia namanya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitu Bapak Ibu ya, sama ya. Saya tidak ingin membuat Bapak Ibu makin pusing karena saya yakin di rumah sudah pusing dengan keluarga ya. Di rumah pusing, di sekolah pusing. Iya, kita nikmati belajar ini dengan ibadah, sama seperti ibadah begitu ya. Jadi kita melakukan ini bersusah payah adalah untuk keluarga juga ya. Jadi kalau ada suami istri di rumah yang protes, ini kenapa kok nggak pulang-pulang? Oh, kami sedang belajar. Begitu ya Bapak Ibu. Semangat, mana jempolnya? Mana jempolnya? Oke, Pak Alberto jempolnya mana? Pegang HP ya? Aduh, ya Allah, ya Allah. Baik, itu yang sudah saya review. Sampai di sini. Adakah pertanyaan lebih lanjut? Bapak Ibu, izin saya minum dulu sebentar ya. Minumnya segede gaban nih Bapak Ibu, minumnya segini banyak. Minumnya segini banyak. Bapak Ibu sedia minum nggak di situ? Snack-snack, makanan ringan. Minumannya ini. Kita jauh. Minuman ini tidak cuma. Baik. Sekarang waktunya kita masing-masing Bapak Ibu mahasiswa menyampaikan unek-unek. Unek-unek itu bahasa Timur Leste apa ya? Curhat dong, begitu ya. Curhat itu curahan hati. Menyampaikan apa yang dirasakan. Mulai dari Pak Alberto. Pak Alberto, apa yang dirasakan? Boleh pilih. Bahagia, lelah, apa rumit? Pilih 1, 2, 3. Yang 1 bahagia, 2 lelah, yang ketiga rumit. Nah, pilih yang mana Pak? 1 bahagia. Oke, terima kasih. Bu Liliana, 1, 2, 3, pilih yang mana? Bahagia? Yang 1. Oke, terima kasih. Bahagia. Nah, Bu Liliana di situ dengan siapa aja? Satu yang satu layar. Belakang Ibu, Bu siapa ya? Bu Esmeralda. Bu Esmeralda. Oke. Saya geser ke bahagia. Oh, terima kasih Ibu nomor 1 ya. Pak Avelina. Oh, Pak Avelina, Pak Manuel ya, tukar berarti ya, tukar cam ya, tukar kamera. Oh, Bu Avelina. Bu Avelina, 1, 2, 3, pilih yang mana? 3 aja. Aduh, rumit Ibu. Rumitnya di mana Ibu? Rumitnya di mana? Rumitnya di mana Ibu? Rumitnya. Bahagia.
bahagiannya satu. Oh, bahagiannya satu. Iya, saya harus dengar apa 1, 2 itu bertanya 1, 2 itu dan 3 saya belum dengar. Bisa ulang lagi? Oh, baik. Bu Avelina, sore ini kita bersama Tuweb dengan Bu Ika Nursita ya. Saya namanya Ika Nursita. Tuton Bapak Ibu di mata kuliah PKM. Yang Ibu rasakan, 1 bahagia, 2 lelah, 3 rumit. Silakan pilih yang mana. Bahagia, Bu. 1. Oke, terima kasih 1 ya. Oke, baik. Pak Manuel, dari tadi saya belum dengar suaranya Pak Manuel. Saya pilih 3. Oh, 3. Bahagia. Bahagia, baik bahagia. Terima kasih. Aduh, ini yang belum saya tanya siapa ini? Bu Justa. Bu Justa, halo Bu Justa. Ya, Bu. Bu Justa, apa yang dirasakan Ibu dengan ketemu dengan saya Tuweb 1, Tuweb 1 yang dirasakan apa? Saya bahagia sekali ketemu dengan Ibu. Masya Allah, ya Tuhan, terima kasih Bu. Bu Ika juga bahagia sekali ketemu Bu Justa. Yang saya kira adalah Bapak Justa. Ternyata Ibu Justa. Ya Allah, salah saya. Mohon maaf ya. Itu teman saya di Donasi Keras, Arjuntu. Oh, gitu. Baik, sebelahnya Bu Avelina, Ibu siapa? Bu Avelina itu sebelahnya Ibu siapa? Madalena. Oh, Ibu Madalena. Ya, baik. Ibu Madalena yang cantik, imut-imut kayak semut. Apa yang Ibu rasakan web hari ini? 1, 2, 3, Ibu. 3, Bu, karena saya tidak bisa akses. Oh, saya yang nangis, Bu. Nangis nih, nggak bisa akses. Tapi nanti tolong minta bantuan Pak Rio atau Bu Cindy dari UT Kupang, Ibu ya, supaya Ibu bisa segera akses LMS, e-learningnya UT ya, Ibu ya. Ya. Baik, adakah di situ yang belum saya sebut? Belum. Ini Ibu siapa? Oh ya, Ibu, Bapak siap, Bapak? Carlitulemus di Araujo. Oh iya, namanya keren. Kayak pemain sepak bola tuh. Kayak pemain sepak bola, Bapak ya. Kalau kami panggil Terlalu panjang saya. Pak Carlito, apa yang Bapak rasakan tuh web 1 dengan Bu Ika sore ini? 1, 2, 3. Ini Bu, saya kurang mengerti. Satunya bagaimana? Bahagia. Oh, iya. saya bahagia sekali dengan Ibu. Pertemuan hari ini. 1 bahagia, 2 lelah capek. Yang ketiga rumit, Enggak capek Ibu, hari ini enggak kepalanya capek. pusing. Apa Bapak? Satu. Oh baik, terima kasih. Alhamdulillah semuanya merasa bahagia. Adakah yang belum saya sebut? Sebenarnya harusnya 13. Oh tadi Pak Alexandre apakah sudah? Pak Alexandre baterainya lemah. Oh baik, tapi masih ada di situ Kak Pak Alexandre. Bolehkah saya bertanya apa yang beliau rasakan? Yang ini saya Karena dia punya baterai loh. Adakah lagi yang belum saya sebutkan? ini melalui barang sedikit. Baik. Iya, kita masih punya waktu 30 menit. Sebentar saya akan berbagi layar kembali ya Bapak Ibu terkait review materi.
Iya, iya. Baterai sudah semua. Kenapa Bapak Ibu? Saya lihat tidak minum Bapak Ibu. Tanyakan soal baterai yang punya. Ini Baterainya sudah ya. semua, Bu. Cepat lagi. Oh, Kalau baik, tiba-tiba baik. Sebentar Bapak, sebentar. mati, Nah. menyampaikan Pak Bu. Ya Baterainya silakan sudah Pak. ya. Sudah berubah. Baterainya tuh. Gimana Pak Manuel? Nah, Pak Manel. Ya. Oh, Baterai. mengenai baterai ini ya. HP baterainya sudah sudah mati semua nih, Bu. Oh, baik. Teman-teman. Baik Bapak Ibu. Ya, sebentar terkait refleksi dialogis. Saya sebentar saja. Izinkan saya sebentar menyampaikan ini. Apakah terlihat? Iya. Terlihat Bapak Ibu? Ya, ya. Ya, ini adalah refleksi dialogis yang pada dasarnya nantinya adalah ketika Bapak Ibu selesai mengajar akan berdialog dengan teman sejawat yang sebagai observer begitu ya. Nah, di sini ada supervisi klinis. Oke, skip aja dulu supaya Bapak Ibu tidak terlalu penuh kepalanya ya. Yang lebih utamanya adalah ke supervisi klinis di sini adalah pertemuan tatap muka antara supervisor dan guru. Nah, teman sejawat nanti yang diminta untuk mengobservasi itu adalah namanya supervisor. Ya, nanti yang akan membahas tentang bagaimana Bapak Ibu ketika mengajar, kemudian memberikan masukan, saran, perbaikan yang diambil dari teman sejawat atau mungkin atasan, boleh kepala sekolah. Ya, ini secara keseluruhan. Nah, kegiatan awalnya adalah nanti Bapak Ibu dan supervisor bersama-sama memahami APKG. Ya. Setelah itu mengamati RPP, kemudian mengatur waktu untuk praktek mengajar yang didampingi oleh supervisor dengan menyiapkan instrumen APKG. Ya. Nah, ini selanjutnya sebentar supaya lebih cepat. Nah, terlihat ya layar saya Bapak Ibu? Lihat. Oke, nah ini kenapa harus berdialog supaya Bapak Ibu mengetahui seperti apa sih ketika saya mengajar di kelas, apakah sudah sesuai, apakah masih ada yang terlewat, apakah ada kegiatan pembelajaran yang mungkin belum seperti yang ada dalam RPP. Nah, itu tujuannya untuk saling berdialog, memperbaiki kualitas dari pembelajaran. Jadi ada dialog antara Bapak Ibu guru dengan supervisor. Nah, ini tadi yang diisi oleh Bu Esmeralda ini Bapak Ibu. Namun sebelum ada pertemuan, masing-masing mahasiswa dan supervisor, Bapak Ibu dan supervisor harus menyamakan persepsi dulu. Format jurnal dialogis nanti ini saya kirimkan lewat BAG apabila belum bisa mengakses lewat LMS. Ya, Bapak Ibu. Baik. Baterai malah beli. Baik, karena baterainya juga sudah habis, saya langsung ke sini ya, Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana harus diisi bersama-sama. Nanti saya membuka WA saya. Jangan sungkan untuk WA saya, WA Japri, WA. Ya, Bapak Ibu, lewat WA tidak apa-apa apabila mengalami kendala. Bisa dipahami? Baik. Oke, baik. Harusnya ini sampai jam 16.00, tapi karena tadi kata Bapak Ibu baterainya sudah angkat tangan ya, baterainya sudah begini ya. Ya, semoga maklum. Untuk OT-nya hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang saya sampaikan banyak yang tidak berkenan, tapi saya sangat bahagia sekali. Bahagia saya melebihi bahagianya Bapak Ibu karena saya selama ini hanya melihat lewat LMS, tapi kita hari ini bisa bertatap maya. Bapak Ibu jauh di Timor Leste, saya di Brebes di Jawa Tengah.
tapi kita disatukan di Teams-nya UT ya. Semangat belajar, kalau ada apapun jangan sungkan WA saya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu tidak tertinggal tugas. Jangan sungkan untuk bertanya, menanyakan, berbagi ya. Insya Allah saya akan mencarikan solusi bersama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam untuk seluruh keluarga Bapak Ibu di rumah, untuk anak-anak Bapak Ibu, semoga sehat semuanya, diberikan kemudahan, semoga kita bisa berjumpa lagi nanti di Tuweb 2. Tuweb 2 harus lebih bahagia, ya Bapak Ibu boleh bawa bunga di sini ya. Iya, iya, siapkan juga seperti ini, minum yang banyak dan jajan biar nggak lapar, ya. Sepakat, jempol semua seperti ini boleh? Terima kasih. Jempolnya mana jempolnya Bu Esmeralda? Kelihatan jempolnya mana Bu? Pak Carlito. Carlito. Oke, begini Bapak Ibu. Nah, ya, terima kasih ya. Baik. Saya akhiri web kali ini. Mungkin tidak seperti yang diharapkan Bapak Ibu, tapi tetap semangat belajar. Semangat. Sampai jumpa Bapak Ibu, saya akan mengisikan semua absen hari ini hadir bersama saya. Sampai Baik. jumpa. Oke, sampai jumpa kembali. Salam sejahtera. Boleh silakan meninggalkan ruangan, boleh. Ini